dari jumlah frekuensi. Sudah ada pertanyaan? Nah, ini tadi sama juga standar deviasi untuk sampel yang kurang dari 100 ya. Untuk kurang dari 100 N-1 ya, untuk sampel. Sama dengan yang tadi ya. Sama dengan data yang tidak dikelompokkan. Pokoknya untuk sampel kurang dari 100 itu N-1. Tapi kalau di soal itu tidak ada keterangan sampel, ya dianggap populasi saja. Jadi langsung dibagi N, jangan N-1. Tapi kalau ada keterangan sampel, baru kalau datanya itu kurang dari 100 itu menggunakan S-nya N-1. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, ukuran variasi relatif untuk data yang dikelompokkan dan data yang tidak dikelompokkan ini sama ya, digunakan untuk membandingkan simpangan dari dua kelompok data ya. Misalnya dari data A dan data B ya. Ini data A. Setelah dihitung ya, bahwa rata-ratanya minnya adalah 50, sedangkan B adalah 100. Sekarang simpangan variasi relatifnya yang terbesar yang mana? Ya variasi relatif ya inilah, langsung saja dibagi V sama dengan misalnya VA berarti 14 dibagi dengan 50 dikalikan dengan 100% ya. Berapa nilainya? 28%. Jadi ini mana yang punya simpangan paling besar? Nah, ini variasi relatifnya. FB-nya rata-ratanya 100 ya. Simpangannya 29. 29 bagi 100 kali 100%. Nah, kalau dari data seperti ini, kalau ada pertanyaan, data mana yang paling baik? Data mana yang paling baik? Data yang baik itu apa? Data yang mempunyai simpangan kecil ya. Data yang punya simpangan kecil, bukan simpangan besar. Jadi datanya itu mengelompok di suatu minnya, di suatu rata-ratanya ya. Misalnya mbak-mbak ini ke pasar ya, beli jeruk ya. Ada jeruk yang beratnya 50 gram, nggak tahu ada nggak yang berat 50 gram jeruk ya. Kalau misalnya simpangannya itu ada yang jeruk yang meskipun rata-ratanya itu 50 gram, tapi ada yang jeruk 20 gram, ada yang 10 gram ya, ada yang besar sekali 100 gram, dan di rata-rata 100 gram, tentu saja saya akan lebih memilih yang rata-ratanya hampir sama. Jadi ada yang 50, 49, 48 ya, meskipun kalau ditimbang rata-ratanya 50 ya. Karena apa? Simpangannya lebih sedikit ya. Kalau ada 50 gram, ada 100 gram, ini ada yang 10 gram, ini apa ini? Jeruk apa? Ya, seperti itu. Jadi data yang mempunyai simpangan kecil itu adalah data yang baik. Ini yang penting.
Kenapa ada ukuran variasi relatif dicari? Karena ingin mencari data yang punya data yang baik yang mana. Sekarang ukuran kesimetrisan ya. Jadi ini kalau misalnya dibuat poligonnya atau diagram batangnya ya seperti ini ya, gambarnya seperti ini ya, maka distribusi akan berkonsentrasi ke kanan ya. Jadi akan berkonsentrasi ke kanan. Ini rata-ratanya. Ini agak miring nih. Kemudian kalau bentuknya seperti ini berarti distribusinya akan sebelah kiri yang ini. Cara nyarinya gimana? Ya tinggal menggunakan rumus SK X min M0. M0 ini apa? Modus dibagi dengan S, atau menggunakan rumus seperti ini, 3 dikali X bar kurangi median dibagi dengan S ya. Kalau SK-nya positif ya, harusnya untuk skewness-nya ini saya nggak memperhatikan nilainya, yang penting positif atau negatif. Kalau positif berarti data berkonsentrasi ke kanan, kalau negatif berkonsentrasi ke kiri. Cuman harus tahu cara nyarinya, karena nanti di soal juga ada berapa skewness-nya ya. Biasanya hasilnya ini nggak sama antara yang satu dengan yang dua. Jadi dicari pakai dua cara ini, kemudian dilihat yang mendekati itu yang mana ya di jawaban kalau ABCD ya. Kan ujiannya ABCD nanti. Nah, misalnya ini ya, jika perhitungan min 55,2 ya, min ya, bar 55,2 atau mu aja, karena enggak disebutkan ini sampel atau populasi, anggap aja mu 55,2. Kemudian mediannya, median 54,9, kemudian modusnya 54,6, simpangan bakunya 33,2 ya. Saya pakai cara yang pertama aja, dikurangi modus, berarti saya ambil yang ini 54,6, berarti modusnya 54,6 data tersebut mempunyai data ke kiri atau ke kanan ya, dicari skewness-nya. SK sama dengan sebarnya apa atau mu ya, rata-ratanya 55,2 kurangi 54,6 dibagi dengan simpangan baku 33,2. Hasilnya adalah 0,018. Karena ini adalah positif, maka dia akan berkonsentrasi ke kanan ya, condong ke kanan. Berarti ini ke kanan.